berzina secara fisik. Tetapi kata Yesus, apa yang kita lakukan? Jangankan ketahuan secara fisik, berpikir saja dengan wanita ini sudah kena. Jadi hal-hal lahiriah itu esensinya adalah kasih. Oke, itu contoh yang pertama. Kedua, secara lahiriah disunat Palermo, ada sejarahnya. Kenapa Palermo disunat? Karena bangsa ini dituntun untuk suatu misi keselamatan. Kenapa? Di situ tidak ada air, di gurun pasir. Kalau berzina mereka kotor, akan terkontaminasi lah bangsa ini. Lalu disempurnakan oleh Yesus, yang ku kehendaki adalah bersih hatimu, sunat hatimu, dan seterusnya. Jadi hal-hal lahiriah tadi itu untuk orang Israel. Tetapi esensinya adalah kasih yang kau lakukan tadi. Begitu, udah aku singkat nih Bang. Mudah-mudahan paham ya. Silakan. Nggak ada nyambung. Kan saya bilang tadi kita sudah sepakat ketika Anda mengatakan contoh dan teladan itu ditunjukkan dari perbuatan. Sekarang yang Anda bawa itu dari kata-katanya. Masalahnya hal-hal itu sudah dilakukan sendiri oleh Yesus. Kemudian kalau memang sudah dilakukan, apakah Anda sudah mengikuti hal demikian? Sehingga Anda mengklaim saya pengikut Kristus. Makanya saya bilang kita tiktokan aja. Kita kayak khotbah kalau misalnya saling berrelasi. Begini aja, aku pikir gantian saja kasih waktu. Kalau merasa lama, aku persingkat gitu loh. Nanti akan ribut ujungnya, percaya saya. Ketika saya jawab, bukan begitu Bang, akhirnya kontradiksi terus. Saya bilang kita nggak akan bisa nyatu, tetapi netizen lah yang menilai. Izin Gitu loh, Bunda tengahin. Novan, coba diulangi apa pertanyaannya buat Pak SHTG, biar Pak SHTG nyambung. Sekali lagi, lanjut. Saya ulang sekali lagi ya Bang ya, biar nyambung setelah ini. Kan pertanyaan saya sesuai kesepakatan kita, Bang SHTG bilang, menjadi contoh atau teladan, Abang bilang itu dari perbuatan, bukan cuma dari kata-kata doang, ya kan? Pertanyaan saya, apa perbuatan-perbuatan yang sudah Yesus lakukan yang sudah Anda ikutin? Sehingga Anda mengklaim bahwa Anda itu adalah pengikut Kristus. Kalau saya bawa satu contoh yang belum Anda ikuti, satu, Yesus menjadi contoh orang terkutuk di atas kayu salib. Jawab yang lain. Oke Bang, jadi yang terkutuk itu adalah kita. Yang disalib itu adalah Yesus. Jadi kalau saya disalib lagi, maka saya menyelamatkan orang. Yang menyelamatkan itu hanya Yesus. Kedua, yang Abang maksud lahiriah harus sunat, kan saya sudah katakan bahwa ternyata esensi dari sunat adalah kasih. Jadi kami tidak perlu melakukan itu karena itu hal-hal lahiriah. Karena esensi yang lahiriah tadi, yang syariah tadi adalah kasih. Contoh lagi, berzina ketahuan baru kena dia. Tetapi siapa yang menghukum orang yang pikirannya jorok, di handphonenya bokep, itu juga berzina. Nah, yang levelnya lebih tinggi yang diajarkan Yesus, itu yang kami lakukan. Kalau kami lakukan yang diajarkan Yesus, otomatis kami melakukan yang lahiriah tadi. Tetapi di dalam esensi yang sempurna, yaitu kasih. Aku pikir sudah menjawab loh Bang. Offside. Kasihnya nggak ada. Baca Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Abang tadi nanya, apa yang dilakukan Yesus sama Novan dan kami kan? Ada itu 1 Yohanes 2 nomor 6. Harus hidup, barang siapa yang mengaku ada Yesus dalam dirinya, harus hidup sama seperti Yesus. Novan, Yoga, aku sudah bersunat. Nah, abang udah bersunat kah bang kau? Kami sudah bersunat, kami tidak makan babi. Yang kau bilang tadi itu bang, kasih apa? Kasih tempe, nggak ada itu. Mana Efesus 2:15 berbunyi, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nggak ada itu bang, kayak gitu. Nah, tadi pertanyaannya kan balik lagi ya, apakah benar Yesus itu Tuhan? Nggak ada kan bang dalam ayat Bible satu pun nggak ada yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, nggak ada. Kalau di Al-Quran itu sudah jelas bang, Inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi kami menyembah hanya kepada satu Allah, nggak ada kami menyembah Allah-Allah yang lain, tuh nggak ada bang, kayak gitu. Nah lanjutlah Novan kau. Tadi hukum kasihnya udah dibatalkan ya, Efesus 2:15, tolong dibaca itu ya. Jangan kau biarkan itu. Oke bang.
Jadi justru untuklah kau angkat ayat itu menunjukkan hal-hal lahiriah tadi, Taurat tadi telah dibatalkan bang, digenapi oleh hukumnya Yesus. Betul dibatalkan. Apa itu? Misalnya dalam hukum Taurat. Digenapi babi tadinya haram jadi apa Itu bang? makanya aku bilang kasih timer. Saya langsung diganggu nih. Makanya di dalam hukum Taurat ketahuan secara fisik nih, itu levelnya lebih rendah, baru kena. Tetapi kata Yesus, siapa yang mengingini wanita ini dalam pikirannya, jangankan secara 3 dimensi, secara yang bukan 3 dimensi kau telah kena. Nah, itulah dibatalkan. Bang Lahirnya SHTG, SHTG, Bentar, SHTG. Bentar Aku bang. bilang pakai timer Pertanyaan aja, saya Bang. tadi apa bang? Pertanyaan saya tadi apa? Sudah saya lakukan di dalam esensi kasih. Pertanyaan Sudah. saya tadi apa? Coba ulang kembali pertanyaan saya. Apa? Apa yang sudah kau lakukan yang diperintahkan Yesus, yaitu perintah kasihnya, karena kasihlah penggenapan lahiriah tadi. Udah saya jawab. Sebentar. Ya, Kita kamu sudah tidak sepakat terima, tadi. brother. Bentar, makanya saya bilang kita tiktokan saja. Abang bilang tadi teladan atau contoh itu dilihat atau ditunjukkan dari perbuatan. Yang menjadi pertanyaan saya, di mana atau perbuatan apakah yang sudah Yesus lakukan selama dia di dunia yang tercatat di dalam Bible abang sendiri yang sudah Anda ikutin, bukan perintahnya. Paham Oke. ya bang? Mengasihi lanjut. musuh, memberi makan orang miskin. Aktualisasinya contoh, saya setiap gajian aku beli nasi padang 10, aku bagi-bagi dalam pemerah karena itu perintah Yesus, itu diakonia. Bukan Mengasihi- masalah perintah, Bang. alah, saya Itu kan tunjukkan. Ini aku kata-kata. bilang, kasih timer aja. Jadi ribut kan? nyambung, Saya Bang. kaos ini dia. Jadi ribut. Strategi biar nyambung bang, kan sudah sepakat perbuatan, kan Yesus sudah di dunia, perbuatannya kan terlihat dari data-data dalam Bible gitu kan. Contoh nih misalnya ketika itu Yesus masuk ke sinagoge dan bersembahyang, siapa yang sudah melakukan itu? Apakah Kristen sudah melakukan? Contohnya seperti itu bang. Seperti yang saya lakukan tadi. Misalnya Yesus menjadi contoh orang terkutuk di atas kayu salib. Karena kenapa dia jadi contoh? Karena harusnya yang terkutuk itu adalah orang-orang Kristen. Tetapi dia menjadi contoh biar orang-orang Kristen seperti itu. Kan gitu dilakukan juga, harusnya dilakukan juga oleh orang Kristen. Contohnya seperti itu. Lanjut. Jadi begini bang, cara menafsirkan kitab suci kami, pertama kami yang berotoritas, kedua tidak seperti itu bang. Makanya Yesus mengatakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Abang sudah dibaptis belum? Ngawur kan? Nggak bisa kau jawab kan? Bukan seperti itu cara menafsirkannya. Ada hal-hal di dalam tulisan itu. Abang sudah dibaptis belum? Saya siapa? Islam bukan? Iya. Tapi pengikut Yesus kau katakan. Mananya? Saya Islam kan? Iya. Kau pengikut Yesus belum? Bukan. Mengikuti Yesus harus baptis. Iya, itu perintah Yesus. Yesus saja dibaptis. Kau sudah dibaptis belum? Ya Yesus saja dibaptis kan? Saya bukan serampangan mengartikannya bang. Jadi di dalam Alkitab kami perjanjian lama ditulis secara secara momentum karena dia standarnya Yudaisme. Lalu perjanjian baru karena Roma saat itu dijajah oleh Yunani ditulis secara kronologi sistematis. Kalau tidak diketahui kalimat yang abang baca di bawahnya. Kalau nggak baca di atasnya, kalau tidak baca satu perikop supaya kamu tahu makna konteks saat itu. Begitu. Nah, kalau dikatakan abang tadi Zaikus mengatakan hukum Taurat telah dibatalkan, betul. Karena standar kebenaran bukan lagi di lahiriah, tetapi di esensinya. Apa esensinya? Saya tadi sudah katakan. Pada kedua hukum itulah terletak semua kitab para nabi dan hukum Taurat. Apa? Kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Artinya hukum-hukum yang syariah tadi atau yang lahiriah tadi tidak di situ lagi standar kebenaran, tetapi yang dilakukan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengatakan di dalam hukum Taurat ketahuan dulu nih berzina secara fisik, tetapi disempurnakan, digenapi Yesus, naik lagi nilainya lebih sempurna. Siapa yang mengingini wanita ini di dalam hatinya, dia telah berbuat zina. Ya Tetapi kembali lagi. Allah, abangku. Nah, Berapa kali harus kuulang abangku pertanyaanku? Iya, karena pengetahuanmu tidak sampai, makanya kau mualaf, brother. Di situ jawabannya. Bang, coba ulang bang pertanyaan saya kembali bang. Coba ulang kalau tahu. Bang, coba ulang bang. Pertanyaan saya kembali, coba ulang bang. Kalau Ya abang udah, paham. ulang lah buat kau. Ada temanmu yang lain yang mau bertanya kali, silakan yang lain. Silakan, brother. Bang, coba ulang dulu bang. Pertanyaan saya apa?
Udahlah, mutar-mutar kita di situ, Bang. Aku sudah tanya. Abang Ya sudah masalahnya dibaptis dari tadi lari yang kamu jawab loh. belum? Bukan lari. Logikamu nggak Coba, nyambung, berarti. kalau misalnya dari pertanyaan saya kamu paham sehingga Anda memberikan jawaban itu, coba ulang kembali pertanyaan saya. Bisa nggak? Nggak ada cara ulang, Bang. Aku tadi sudah ulang pertanyaanmu, sudah ulang jawabannya, lalu kamu tidak terima, kamu bilang, alah, Ya udahlah, Bang. Allah. Kasihlah yang lain. Bang, kita Yang sudah lain sepakat menarik tadi, ya. Bang. Sebentar. Makanya aku tanya, Abang dibaptis belum? Kalau Abang mengaku Yesus, sudah dibaptis nggak? Silakan, Bang. Sebentar. Kan saya sudah bilang, kita juga sudah sepakat tadi bahwa contoh atau teladan itu ditunjukkan dari perbuatan. Masalahnya Anda mengandalkan perintah. Perintah itu kan cuma kata-kata doang. Ya kan? Misalnya gue memerintahkan abang nih, lakukan itu. Sementara gue belum lakuin. Itu beda. Itu bukan contoh teladan, tapi itu perintah. Bisa nggak bedakan? Bisa ya? Oke, Abang, Bisa kan? apa sih arti perintah dan teladan, Bang? Teladan adalah bagian dari perintah, Bang. Abang aja kosakata aja berantakan loh, Bang. Wajar lah Abang mualaf. Kata siapa? Selamat dengan mualafmu, saudaraku. Selamat dengan mualafmu, Kata itu siapa? aja. Kata siapa teladan itu perintah? Kata siapa? Kata siapa? Oh jangan ngasih sekarang ke bahasa Indonesia Oke, tuh. perintah saya. Ngarang ke bahasa Perintah Indonesia. saya. Kasihilah musuhmu, itu perintah loh. Tetapi itu bisa jadi teladan ketika aku mencontohkannya, paham nggak, Bang? Jadi teladan bisa bagian Apa dari bedanya perintah. teladan Jangan sama kau perintah? pisahkan Apa itu. bedanya? Apa bedanya? Pertanyaan kau. Apa bedanya? Apa bedanya? Teladan dan perintah. Apa bedanya? Jawab. Kau Oke. masih percaya kau karang-karang kau di sini. Ya, Penipu, larang-larangku. Jangan kau marah, Bang. Kita berdiskusi. Saya Jangan nggak bawa suka benci. penipu. Saya nggak suka pembohong. Bukan Saya nggak saya suka penipu, betul saya nggak suka kata-kata pembohong. saya. Perintah apa teladan? Jangan Bedanya ngamuk apa? lah. Jawab. Jangan Ngamuk. ngamuk. Kau menipu soalnya. Jawab. Jawab. Menipu pula. Aduh, udah nggak bisa jawab malah memframing menipu. Jangan gitulah, Bang. Jadi Jelas begini. di sini Bedanya bang, penipu pakai teladan. strategi. Abang googling pun di dalam Google teladan dengan perintah itu jauh beda bang. Iya, Dasar perintah. kita itu kaidah bahasa Indonesia. Masalahnya yang Anda pakai adalah ilmu doktrin. No. Intinya semua Ini, berbeda. Novan, Dulu lagi. Novan, Novan, aku mau nanya, doktrin apa, Bang? Pak SHTG ini nggak nge dengan bahasa Novan yang terlalu tinggi. Saya disalahin lagi coba. Bukan, Astaga, jadi Yesus itu saudariku kan ini. sebagai sudah menjadi iman Pak SHTG sebagai Tuhan. Yang ditanyakan sama Novan, ajarannya Yesus apa yang diikutin gitu loh oleh Bapak. Itu simpelnya ya, mungkin begitu ya, Dek? Kan kami sudah sepakat tadi kak, teladan sama contoh. Contoh nih, misalnya saya memberikan contoh, saya sebagai contoh, kan Yesus teladan, jadi dia memberikan contoh, ya kan? Jadi kita mengikuti apa yang dia lakukan. Itu kalau dikatakan dia adalah contoh dan teladan. Contoh seperti yang saya katakan tadi, misalnya dia ketika beribadah dia membuka sandal, seperti yang disampaikan Bang Riko, ya kan? Baru dia masuk ke bait suci, gitu kan? Pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan Yesus ketika dia di atas bumi? Yang sudah diikutin oleh orang Kristen. Itu pertanyaan saya, masalahnya dia lagi membacakan perintah Yesus yang belum tentu perintah itu sudah dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Nanti kalau kita tanya, emang di mana perintah itu Yesus laksanakan? Ketika dia dilempari batu. Contohnya, misalnya ketika dia dilempari batu, kan dia bilang ketika ditampar pipi kanan, kalau lewat paus sih nggak dijamin sampai besok pun aman. Iya. Serius. Iya, nggak percaya. Iya. Kalau lewat paus sih nggak sampai besok aman. Itulah di TikTok. Mana ada tuh? Nggak percaya gue coba. Coba tes. Teman-teman coba tes. Terbangkan paus sama Nggak Ica Isti. percaya nggak bakalan beneran. Besok. Enggak. Teman-teman, Coba tes. teman-teman biar agak aman, Enggak, biar gini, agak aman. teman-teman, Coba coba terbangkan kalian paus tes. sama aku. Sama aku aja Terbangkan paus. paus. Bang Batu. Masya Bang Allah. Baru. Bang Baco, kok sentimen kali gua sama aku masa paro doang. Iya. Bang Baco, ih sentimen Bang gua sama Baco. aku ya Bang Baco. Parah kok. Bang Baco, Habis ih kau parah bunuh ih daga, Bang habis Baco. kau bunuh si daga. Pasrah, thank you. Bentar ya, ya. Bang Emil Terbang ketunggu paus. pun.
Bentar ya kata Bang Emil, iya Bang, aku tunggu. Ya Jangan awas, paruh ya ke aku ya. awas kalau rungkat ya, berarti kau salah ya kalau rungkat ya, nggak percaya lagi nanti. Kalau garukan, Aku nggak percaya lagi. kalau garukan, Kalau nggak ada paus aku rungkat. Kalau nggak ada paus sama aku rungkat. kalau garukan kayak mana? Oper pausnya ke sini. Berarti benar. Oke, kita lanjut lagi ya diskusinya ya sama Lanjut, Pak Douglas ya. Silakan Pak Douglas. Bang Emil ditunggu. Pak Douglas. Bang Dogs, Bang Baco gitu kok ya. Bang Dogs silakan Bang. Bang Dogs. Bang Dogs. Bang Dogs. Ih, matian orang. Bang Dogs. Rayu dulu. Atau naikkan ada Oten di bawah lagi nggak? Coba. Selamat itu, Bang, selamat itu. Islam apa Kristen Bang, selamat? Selamat. Halo Bang. Ya, halo. Siang. Selamat Ya, Islam agama Kristen, apa Bang. selamat? Tidak perlu Agama bertanya Kristen, saya agama apa. Kristen, Itu Kak. bagian dari ranah privatnya saya. Enggak, bentar dulu Bang Leo. Terus apa Selamat yang kalian agama apa? dapatkan sekarang Bentar soal Bang Kristen? Leo, bentar. Selamat Naga. Kristen. Iya, Hah? Kristen. Ngapain? Kenapa dengan aku? Bising kali. Ya. Kalau nggak diskusi, saya buang ke laut. Udah, aman. Kenapa nyebut-nyebut namaku? Oke, Melisa. Oh. Udah, selamat aja yang duduk. Silakan ya, Kristen ya Bang, selamat ya. Iya, aku. Oh, Oke, silakan Bang Farul. Tadi aku yang kusayangkan kawan si Douglas ini. Kenapa? Melisa turun dulu ya, Munois. Kenapa Bang? Ngapain dia ikut-ikut kayak gini setelahnya diskusi-diskusi? Yang ada bukan ada menangnya, nggak ada gunanya kan gitu. Karena nggak sebanding kan gitu. Tapi kalau bisanya Bang Faruk biasanya, kalau bisa itulah diskusi lah sama si Edi, kan cocok itu. Ya, si Edisnya kabur. Suruh kemari, Bang. Kalau bisa PK-PK-an Bang. Oh, jangan. Ya, ketahuan. Kalah. Bang, Baru kalau sama jelas abang ya. pun, Bang, kalau aku nanti PK samamu pun, Bang, jangan kena sama Edis. Samamu pun, Bang, kelihatan pinter kok, Bang. Enggak Bang. Kalau gaya diskusinya model PK, jangan kena sama model PK. Sama kau aja Diskusi kayak diskusinya. gini. Nanti ditengok orang kelihatan pinter kau, Bang, kelihatan pinter. Diskusi kayak gini nggak ada apanya, faedahnya. Ya, di sini kan kita berupaya adil diskusinya, Bang. Ketika kau Si Leo menjawab, jangan kami diam. diturunkan moderator. Ya kan? Kami memaparkan, Anda harus diam. Kita kasih kesempatan bicara kok. Tanya sama teman-teman di bawah. Kalau gini Bang, Kita adil kalau teman-teman. agama orang Yang teman-teman gini kita Bang, Kristen, yang kita kasih kuperhatikan kesempatan Bang, ngomong, dengar Bang. Kalau Ya. kami nyenggol orang abang, kalau kami nyenggol agama abang, yang ada penistaan, mencoreng apa namanya, mencoreng-coreng ini persatuan. Kan gitu. Terakhir orang yang ngapain aja. Kemarin kita itu apa? dijajah 3,5 Apa namanya? abad, kami nggak apa-apa kok, Bang. Kalau kami yang nyenggol orang abang, kami penistaan. Tapi kalau kami yang Iya, ini yang kemarin nyenggol, kalian, kemarin Orang itu abang tuh, Bang, nyenggol ada kami. yang menjajah kami selama 3,5 tahun, 3,5 abad, Bang. Nggak masalah kok, Bang. Betul Bang, Bang Selamat benar. Ngapain diperdebatkan soal agama? Oke, Leo, sebentar dulu selamat. Leo tadi Ngapain mengatakan, mendapatkan Bang soal Selamat agama? bentar ya. Leo tadi Kamu harus mengatakan menunjukkan bahwa SD itu kebenaran nggak dari ada agama itu. Tepat ilmunya, itu, bukan soal kosong. memperdebatkan. Leo Mana kamu yang benar, laki-laki mana apa yang- perempuan? Nggak jelas Leo kau. kamu laki-laki apa perempuan? Oi, kabur. Ya nggak Laki-laki bisa mulut kayak diskusi, perempuan. nggak bisa diskusi. Ya. Selamat. Kau bilang itu. Kami kemarin dibuni loh. Iya, bentar. 340 tahun kami diam. Nggak pernah kami itu bilang, oh kami tolong. Apa yang disimpan sama penjajah Belanda? Rumah apa yang disimpan sama penjajah Belanda? Pernah kami bilang, diam kami. Kau dibaca Bible, kau bilang mau hujat si logika, pijak Bible, dibuat lagi keretanya, dikasih duit 700.000, dikasih ongkos 3 juta. Bayangkan yang pijak Bible kau dapat duit, dibaca Bible kau bilang mau hujan.
Memang kolong Itu ada yang tapping itu Bang Naga di bawah. Dibilangnya sama Elis atau RK kau kata dia. Abang ini nggak pernah nengok viti-viti ya. Ketika Iya. RK mencret buat ya, RK mencret ada viti gitu loh. Aku masih ingat lagi materinya. Materi kami tentang manuskrip tertua. Di mana di dalam Bible kalian, dalam manuskrip tertua Bible kalian, Yasin itu tertulis kata Allah. Mencret ada Halo, Bang. apa sih kok ada datanya itu. Udah kok Iron sama itu istilah kok. Sama itu istilah. Jangan gitulah Isi bang, Nasmi. kita kan debat bang. Nasmi selamat sore, agama apa Nasmi? Kita saling Nasmi. tukar pikiran lah bang. Sebentar dulu Ron, Nasmi sebentar dulu Ron. Nasmi Oh, selamat iya, iya. sore, agama apa? Nasmi, udah lah bang, kalau kau naik-naik cuma di mute. Kena silakan nih Ron. Gini bang, kita cuma mbak kita cuma debat lah, bukan berarti kami di Kristen kami juga benar, bukan berarti begitu mbak, kita saling tukar pikiran aja bang gitu. Lu ada. Bang saya lagi banyak pikiran, kau suruh tukar pikiran, turun lah kau malas aku. Disuruhnya pula kita tukar pikiranku lagi banyak. Enggak dibawa aja kau. Disuruhnya pula tukar pikiran aku lagi banyak, mikirkan ini mikirkan itu, kau suruh pula kita tukar pikiran. Tak payahlah baluap. Ini room diskusi. Ijal bang, Ijal selamat sore. Kalau anda naik bang Ijal terus langsung mute, ngapain minta naik bang Ijal? Bang Ijal, maksud orang ini apa sih sebenarnya? Bang Junta selamat sore. Sorry. Bang Junta, Sorry. agama apa bang? Kristen. Oke, tema kita bang Matius 5 nomor berapa tadi diambil sebenarnya? 4244. Saya tidak mau menanggapi itu. Saya hanya menanggapi tadi perumpamaan hujan dari atas. Apa naga? Hujan dari atas. Saya menanggapi itu aja. Sorga di atas. Abang dari atas. Abang dari atas. Bang Faruk tadi bilang hujan itu dari atas atau dari bawah? Dari atas. Iya memang si Paro itu bang, iya bang, itu di atas dia atau di yang bawah? nyuruh aku kayak gini bang, dia yang ngajarin aku lawan aja bang. Surga di atas atau di bawah? Dia tuh pokoknya kalau apa, itu kau apain itu kau apain, dia tuh suka ngompor-ngompor dia bang. Entah apa ini hujan dari atas, Jawab iya dulu. masa hujan dari tanah? Hujan di bawah atau di atas? Jawab dulu. Si Paro nih bang. Bang Faruk itu. Habisin dia bang, habisin mute aku bang, habisin mute aku. Habisin. Kami mute. Itu dia yang ngajar-ngajari kami itu. Udah, aku mute. Jawab dulu, surga di atas apa di bawah? Oke, ku jawab ini bang. Iya, itu aja. Oke, sejauh ini Al-Quran maupun Nabi kami Nabi Muhammad SAW tak pernah menjelaskan secara rinci kepada kami surga itu ada di atas atau di bawah. Bahkan Bible kalian pun tak pernah mengatakan bahwasanya surga itu ada di atas. Karena apa? Ketika di dalam terjemahan Bible kalian tertulis kata surga, dikembalikan ke dalam original teksnya, itu tertulisnya Uranus, langit bang. Langitnya di atas langit. Langit di atas. Tapi bahasa Yunani dari surga itu apa? Paradise, bukan Uranus. Tapi Yohanes itu kan dalam menjawabnya sesuai dengan perkataan Yesus. Saya Gimana? dari atas. Tadi ayat Alkitab tadi. Yesus saya dari kan atas. berkata, saya dari atas. Gini loh bang tadi bang. Bang Douglas tadi kan berkata, berdasarkan Yohanes 8 nomor 23. Kamu dari bawah, saya dari atas. Saya tanya, dari Yohanes 8 nomor 23 itu, perkataan Yesus yang mana yang Anda tafsirkan, sangkakan kalau dia itu adalah Tuhan? Dia bilang ketika Yesus berkata, aku dari atas. Berarti dengan perkataan Yesus dari atas, Anda tafsirkan Yesus itu Tuhan. Iya, karena sesuatu yang dari atas itu berarti Tuhan. Iya, ku bilang lah hujan dari atas bang, berarti ya hujan itu juga Tuhan. Apa yang salah dariku bang? Jangan dipersamakan dengan hujan. Disamakan juga sorga itu pemahaman orang Kristen. Itu sorga itu di atas. Artinya Yesus itu pemilik sorga. Nggak ada bang. Itulah kalian rusaknya iman Kristen ini ya. Kalian suka-suka kalian memahami Bible itu, menafsirkannya.
Kalau memang aku salah, Bang, tunjukkan datanya. Selama Begini, Bang. aku mempelajari Bible, Bang, tidak pernah Bible menceritakan surga itu ada di atas, Bang. Bahkan terjemahan Biblemu ketika berbicara tertuliskan kata surga, kembalikan ke original teksnya, itu berbicara tentang langit bukan surga. Karena tertulisnya kata Uranus bukan paradise. Bahasa Yunani surga itu adalah paradise. Begini juga bang, abang tidak punya hak untuk menafsirkan kitab kami. Gak ada hak. Loh, aku nggak nafsirkan loh, Bang. Gimana sih Abang ini? Aku nggak menafsir, Bang. Aku membaca. Kalau Abang nggak percaya, kita buka datanya di kalimat mana, di ayat, di kitab apa, di ayat berapa. Bible kau berbicara tentang surga. Kita kembalikan nanti ke original teksnya. Apakah tertulisnya paradise? Uranus yang tertulisnya, bukan paradise. Itu bukan nafsir loh, Bang, tapi memberitahu. Mana ada aku menafsirkan dan juga menjelaskan imanmu yang nggak aja. Nggak boleh, Bang, dalam Islam kami, Bang. Nggak boleh. Oke bang, saya hanya meluruskan itu aja bang. Jangan di perbandingannya ke hujan. Itu aja sih salah. Kalau perbandingannya ya harus apple to apple dong. Masa Kan dia apple to apple. Yesus dari atas, hujan dari atas. Apa yang salah? pesawat juga di atas, berarti Tuhan dong pesawat, kan nggak gitu juga. Enggak lah, Bang, salah. Pesawat dari bawah. Dari atas, Bang. Mana Pesawat Bang dari ini? bawah Di ke atas. atas. Dari bawah ke Dari atas atas. Salah. Awan juga di Dari bawah atas. ke atas. Bintang Kalau juga hujan di kan atas. turun ke bawah. Oke lah bang. Oke lah. Sejak kapan pesawat dari Saya atas? meluruskan itu aja bang. Jangan. Udah, oke, Mak. Siap lah, Bang Junta. Siap. Oke, kasih bang ya. Iya. Baru kali ini ku dengar pesawat dari itu di atas. Pesawat dari bawah, terus kalau pesawat di atas cemana penumpang naik? Oke, buat teman-teman ya, saudara-saudara Muslim Bang Faruk ya, di sini ada Bang Mail ya. Beliau ini saudara Muslim kita dari Suriah. Beliau ini korban perang ya, jadi kondisi Suriah yang berkecamuk ya, membuat mereka memaksakan mereka ini untuk tinggal di pengungsian, di perkemahan ya. Adapun lihat beliau datang kemari ya, itu untuk apa? Meminta sedekah dari teman-teman sekalian. Ya, jadi jika teman-teman ingin bersedekah kepada Bang Mail, ya silakan diterbangkan gift-nya. Kalau boleh Bang Faruk meminta tolong jangan dikasih mawar abangku, karena mawar itu untuk TikTok bukan untuk beliau, ya, bukan untuk beliau. Satu koin yang beliau dapatkan itu nilainya itu beliau bisa membeli 3 potong roti. Saudara-saudaraku seiman seakidah, ya, silakan yang ingin berbagi silakan. Dia abang ini korban peperangan, kalau aku korban peperasaan. Pelan-pelan Made, buka pintunya. Ada kan kembalinya? Nah, dikasih sama mama uangnya tadi KTP 10.000 kan? Kasih mama, ini 1.000 adanya jajanmu. Udah. Yo, yang lainnya ini si Ricky ini udah bolak-balik loh, ditolak, kasih minta naik aja. Nah, dengarkan lah ya. Si Iron ini juga si minta naik aja. Udahlah Iron, kok ke tempat lain aja. Ayo. Alfa, selamat sore agama Alfa. Alfa, kenapa turunnya? Karena Anda di atas Google. Selamat sore agama Alfa. Udah turun. Ricky, selamat sore. Ya, karena Anda di atas Google. Aduh, doubling. Oke, kalau di atas itu, astagfirullah Oten, katanya apa? Hestimania, naik kok dulu naik. Ayo jelaskan dulu aku mania itu apa? Ya, informasi buat teman-teman ya, informasi buat teman-teman ya. Biasanya kan kita kan ada Jumat berkah ya teman-teman ya. Biasanya kan kita ada Jumat berkah. Ya, untuk besok kemungkinan kita nggak ada Jumat berkah teman-teman ya, karena nggak ada saudara muslim kita yang masak ibadah. Mungkin kosong besoknya, mungkin kosong, tapi kita lihat nanti lah. Mana tahu ada saudara muslim kita yang mau bersedekah madu, ya kita akan buka besok. Tapi jika memang
kadarullah tidak ada muslim kita yang mau bersedekah madu ataupun kaos, ya besok kita akan diskusi seperti biasa. Ya, bukan berbagi Jumat berkah teman-teman ya. Oke, kita sapa ya. Kita Puton, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Oh Islam, Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Boleh titip pertanyaan nggak buat saudara-saudara Oten? Pertanyaan apa itu Bang? Gini, kan namanya kitab suci kan seharusnya secara keseluruhan bisa disampaikan dan diajarkan kepada seluruh umatnya tanpa memandang usia. Thank you. Kedengaran nggak? Kan yang namanya kitab suci kan harusnya kan bisa disampaikan dan diajarkan kepada seluruh penganutnya tanpa memandang usia. Nah pertanyaannya, apakah kitab-kitab yang mohon maaf tanda kutip bersifat porno di Biblos itu pernah disampaikan tidak oleh para pendeta atau pastor kepada umatnya yang para orang-orang yang di bawah umur, semacam mungkin Yeskil yang Yeskil 23 ayat 2 itu kan kayaknya nggak pantas kan tuh disampaikan kepada jamaatnya yang di bawah usia gitu loh. Nah berarti kitab Biblos itu memang tidak bisa diajarkan kepada seluruh umatnya di semua usia. Apakah bisa dipilih-pilih? Kan nggak mungkin. Jadi situ sudah aneh sebenarnya. Jadi saya salam aja dari Buton ya, dari Buton Sulawesi. Terima kasih ya Bang. Oke. Ayo yang Kristen yang lain silakan naik. Ayo. Kristen yang lain silakan naik. Mana nih? Kristen yang lain silakan naik yang mau diskusi. Belum pada dulu ya. Hendar, selamat sore. Agama apa? Hendar. Alah. Ayo yang lainnya naik. Nih, tak naik. Tapi di atas gak bersuara. Arbanians, selamat sore. Arba. Ya, silakan jiwa baru. Jiwa baru. Ya, mati selamat sore. Nomor 44 ya. Nomor 44 dikatakan kasihlah musuhmu. Nah, jika ada orang merampok di rumahmu, apa yang kamu lakukan? Kalau ada orang, pertama tentunya kita harus membela diri. Tapi kasihilah musuhmu, Bang. Itu pemahaman sempit. Pemahaman sempit. Tuhan menyuruh kita untuk berhati-hati dan waspada. Itu juga kan harus punya hikmat juga. Berarti Kita isi Bible ini kau bantah, Bang. Berarti kau bantah isi Bible-mu. Pengertian mengasihani orang lain itu harus dengan logika yang benar. Tentunya kita juga kan mengasihi diri kita juga. Kalau dia datang Gitu ya, Bang, untuk ya? minta sesuatu, kalau dia datang untuk meminta, kita kasih. Kalau misalnya dia datang untuk merampok, tentunya ada jalur hukum, ada hukum positif. Pertanyaannya yang keliru jadinya. Nggak gitu dia. Gitu ya, Bang ya. Nggak begitu cara berpikir yang jernih, nggak gitu. Masa kasih contoh yang kayak gitu? Mana bisa Jadi pokoknya kita kalau ada perampok datang, kita wajib membela diri ya, Bang ya.
Bisa jadi karena kita juga nggak, ya tidak siap juga membiarkan itu yang ngajarkan itu Islam, Bang, bukan Kristen. Kenapa Anda melakukan apa yang diajarkan Islam? Itu Islam yang ngajarkan, bukan Kristen. Jadi kalau di Islam itu, kalau ada orang yang memerangimu, maka perangilah. Nah, kenapa kamu ikutin ajaran Islam? Bukan, maksudnya kan dia datang mau berperang atau kita mau menunjukkan kasih kita kepada musuh. Kan beda itu konsepnya. Maksudnya mengasihi bagaimana? Kalau di Islam itu kita diajarkan, Bang, kalau di Islam itu kita diajarkan ini, siapa yang merampok di rumah kita, kita disuruh melawan. Kita disuruh melawan. Karena kita membela diri. Nah, sementara di dalam Bible mengasihi, kasihlah musuhmu. Kalau kamu mengatakan apa yang kamu katakan tadi, kamu melakukan nih, ada yang rampok di rumahmu, terus kamu membela diri, itu Islam yang mengajarkan. Kan satu-satunya cara untuk kita melawan perampok kan bukan hanya kita harus melawan juga kan. Kan bukan harus kita angkat parang juga. Bang, dengerin Bang. Dengerin Bang. Kan apa yang ada cara lain. Bang, apa yang Abang katakan tadi itu diajarkan oleh Islam, bukan Kristen. Gitu loh, Bang. Nah, karena itu saya pakai konsepnya Kristen, bagaimana kita mengasihi yang benar. Justru kalau memakai konsepnya Kristen, seharusnya kalau ada yang ngerampok di rumah Abang biarin, cukup Abang doakan saja. Ya Tuhan, ampunilah dia. Semoga Tuhan mengasihimu ya, begitu. Kita juga mengasihi, tapi kita nggak konyol-konyolan loh, gitu. Kita mengasihi bagaimana? Itu mengasihi dengan konyol, kita orang rampok, kita kasih tubuh kita untuk dibunuh, kan itu kan konyol dirinya. Ini apa ya, contoh yang keliru, nggak bisa kayak contoh-contoh kayak gitu, itu nggak bisa dipakai aja. Coba kita ke Matius 5:42-nya itu. Matius 5:42-nya coba. Matius 5:42-nya. Matius 4:2-nya. Berilah kepada orang yang meminta Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini satu hukum yang harga mati, betul ini. Iya. Sekarang saya minta ke Abang, tolong berikan aku 10 juta. Berikan aku 10 juta. Ya. Oke, terus? Ya silahkan. Saya masih noreng. Masa kita lagi ngobrol-ngobrol kasih uang ke saya 50 juta, 20 juta. Saya minta ke Anda, berikan saya 10 juta. Tolong berikan saya 10 juta. Bang, nggak usah jawab, itu orang tua kalian bodoh, itu pertanyaan itu bodoh, itu Hesti sama si itu. Nggak usah ladenin orang itu. Ya, di dalam Matius 5:42-nya dikatakan, janganlah itu kamu pertanyaan menolak. paling bodoh itu orang tua itu. Jangan menolak katanya, Bang. Berarti apa nggak boleh menolak? Ketika ada menolak, Itu bukan cuma ajaran Islam, itu ajaran umum. Pertanyaan Hesti itu paling bodoh itu. Urgensi kan, kalau kita menolong orang, urgensinya kita juga apa? Apa maksud? Kamu minta 10 juta untuk apa gitu? Kamu Bang, di situ nggak ada dijelaskan, nggak ada dikatakan di situ. Tanya dulu kepada dia, dia minta untuk apa? Nggak ada. Ya sih, kita memberi kepada orang kaya. Kalau kamu kaya raya, ngapain kita mau kasih 42? Tak ada dikatakan, kau harus tanyakan dulu. Dia meminta untuk apa? Nggak ada. Di jalan, saya lihat Bang Farid di jalan kelaparan, saya kasih bantu, saya kasih mungkin ya. Tapi kalau ini kan Bang Farid orang kaya raya, punya usaha madu kan? Apa yang saya mau bantu? Di situ nggak ada dikatakan kalau dia kaya jangan kasih, nggak ada. Iya, tapi kan urgensinya kan kita kan logikanya kita juga jalan. Kita menolong orang. Di situ nggak ada dikatakan, Bang. Di dalam Matius 5:42 nggak ada dikatakan, lihat urgensinya. Dia lihat urgensinya. Nggak ada, Bang. Kalau semua orang datang kepada saya, kepada saya semua orang datang kepada saya minta uang ke saya. Kalau
saya Ya, nggak punya, saya mau kasih. berarti abang tak mampu kan mengamalkan isi Bibelmu kan? Tergantung, bro. Di situ Kamu nggak ada itu tertulis kita- tergantung, Bang. dalam kehidupan kita manusia sehari-hari, kita akan bertemu dengan orang-orang Udah yang cukup, benar-benar cukup. Bang Jiwa diam dulu. Coba kita ke Bang Bukan Robert kita dulu. sekedar Bang bicara Robert dulu. Diam dulu. Bang Robert Islam Kristen, Bang Robert. Bang, mana si Esti tadi? Sesti. Nah, Dia mungkin sholat, Denganku dia sholat. kenapa? Kenapa denganku? Kenapa denganku? Kenapa denganku? kamu nanti di akhirat jadi bidadari ya? Siap, bidadari. Iya Bang, di mana Bang? Bukan saya jadi bidadari Bang, bukan saya jadi bidadari, tapi saudara terus apa? kegiatan pula. Bukan. Kok bukan kamu? Terus kamu nanti di akhirat jadi apa? Kamu di akhirat jadi apa? Bang, biar saya jawab Bang, saya jawab. Tapi coba ini kayaknya dia tungkian sampai HP-nya dikasih ke telinga. Agak mundur dulu kau Bang. Agak mundur dulu kau Bang, agak mundur. Kamu nanti jadi bidadari di surga. Iya. Bidadari. Iya. Saya jawab Kalau ya. aku jadi- kalau Saya jadi muslim, jadi saya- bidadari untuk suami saya, Bang. Saya jadi bidadari untuk suami saya. Kenapa? Masa sih? Iya, Bang. Nih, sekarang Dan saya Pak, punya ada- pertanyaan nih. ada- Noise sekali dia suara Terus hujan. apa? Noise Ntar sekali siapa suara nanti? hujan. Noise sekali suara hujan. Udah lah, lanjut Bang Paro, lanjut. Rungkat ya? Lanjut Bang Paro, lanjut. Bang Paro? Rungkat ya? Suaramu gak ada, suaramu gak ada. Aku mau bikin tema dulu. Bentar lagi aku mau asar. Itu dulu lanjut toh. Kalau rungkat kamu yang salah Boru Sinaga sampai aku berdiri ini yang kalau yang di jalan ini. Kalau rungkat Enggak kamu yang rungkat salah. itu itunya. Ah. Silakan jiwa baru. Bang, Anda diturunkan, tak ada yang nurunkan Anda, nggak ada yang nurunkan. Anda bising suara hujan. Saya jawab pertanyaan Anda, saya jawab nih ya, si Robert. Saya jadi bidadari untuk suami saya, kenapa? Yang mendapatkan bidadari itu saudara iman saya, yang mati Said, ya itu. Nah itu hebatnya Tuhan kami. Allah memberikan hadiah kepada saudara iman kami yang mati Said. Yang anehnya ajaran kalian Oten. Masa Tuhan kalian meminta 32 gadis perawan? Itu yang kalian pikirkan. Allah memberikan hadiah kepada saudara iman saya, kamu protes. Tapi Tuhanmu tidak mendapat, Tuhanmu meminta jatah 32 perawan, kamu gak protes. Cobalah, kamu gak protes. Allah memberikan hadiah kepada saudara iman saya, kamu protes. Tapi Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan, kamu tidak protes. Itulah PA-nya kamu. Pelajarin itu. Lanjut jiwa baru, silakan. Google. Iya, pada prinsipnya kita kalau memberi, kalau mengasihi benar-benar harus dengan dari hati yang tulus. Artinya kita punya dasar kasih daripada Tuhan adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala kekuatanmu. Itu hukum yang utama dan yang pertama. Jiwa baru, nanti aku kirim nomor rek ya, kasih 500 aja ya, aku kirim nomor rek ya sebentar lagi ya, nomor rek ya, ya dengan jiwamu ya, nomor rek sebentar lagi aku kirim. Bro kan, aduh, jangan dulu. Terlalu baik hati harus pakai ini juga, harus punya alasan untuk kita berbaik hati dengan orang. Apa alasan kita untuk menolong? Ya udah alasanku, nanti aku kirim nomor rekening. Kau kasih aku 500.000 buat beli kuaci. Dah itu alasanku. Apalagi kau bilang banyak kali nih mu. Miss, ya. Miss, apa? Sis kan orang kaya juga kan, masa kita mau kasih
Banyak kali alasannya, Pak. Bukan. Kan dalam prakteknya sehari-hari itu baru bisa terjadi. Apa orang datang dengan segala kesusahan, kita lihat, kita benar-benar dia bisa kita tolong, baru kita bisa tergerak, baru kita mau berkorban. Tapi dengan omong-omong kayak gini, nggak bisa itu prinsip apa hukum ini bisa berjalan, berlaku, nggak akan jadi. Nah, mungkin kita mau memberi dengan alasan apa gitu kan. Kalau orang Kristen biasa soal memberi itu, tapi semuanya kan punya alasan. Ada urgensinya kita untuk menolong sesama loh. Ajaran Oten gak masuk akal ya. Ajaran Hasil ya. Ajaran Oten gak masuk akal. Ya, tadi dia katakan kalau ada rumahnya rampok dia akan membela diri, itu ajaran Islam, bukan ajaran Kristen. Karena di ajaran Kristen adalah kasihilah musuhmu. Dan dia tidak mempraktikkan itu. Justru dia menjawab apa yang dilakukan oleh orang Islam. Nah itu. Namanya niat rampok berarti kan dia bukan niat untuk meminta dari kita loh, itu bukan untuk kita. Iya Bang, itu kan yang rampok itu kan bukan untuk praktek kita mengasihi, itu supaya terjadi di situ kan. Ke Bang Edi aja dulu lah, ke Bang Edi. Bang Edi, selamat sore. Orang mau merampok kita terus praktek kasih di situ. Udah diam dulu kok, jiwa baru, diam dulu kok. Ya silakan Bang. Itu Bang di Matius 5 nomor 42 dikatakan, barang siapa meminjam uang maka kau harus memberikannya tanpa harus dikembalikan. Nah, apakah Bang Edi bersedia jika saya meminjam uang Abang senilai 500.000 atau 200.000 aja deh buat beli kuaci? Apakah Abang bersedia memberikan kepada saya tanpa dibalikan? Yang ayat berapa, Bu? Matius 5 nomor 42. Ya saudara-saudaraku, ini Abang Mail ini ya dikasih ya. Silakan. Iya, aku sudah kasih tahu Bang. Matius 5:42 di situ dikatakan, barang siapa meminjamkan uang, nah Abang harus kasih. Saya minjam uang Abang nih 200.000 buat beli kuaci. Apakah Abang bersedia memberikannya kepadaku? Kalau saya punya uang 1 miliar, tetap saya kasih lah. Buat ibu cuman kaum fakir miskin atau anak terlantar atau apa kan, Bu? Nah, sayangnya saya nggak punya uang 1 miliar, Bu. Iya, berarti Abang nggak punya uang ya, berarti? Nggak punya. Kalau punya saya kasih, Bu. Buat kaum duafa kayak Bu Esti ini kan ya. Ya udahlah kalau ada nggak punya uang. Atau apa masuknya ini? Enggak, saya membuktikan apakah Anda melakukan ajaran kasih. Nah, di Matius 5 nomor 44, kasihilah musuhmu. Nah, jika ada perampok datang ke rumah Bang Edi, apa yang Abang lakukan? Saya kan berusaha menangkap, namun juga menyadarkan supaya jangan merampok lagi kan. Menangkap dan hanya menyadarkannya saja? Iya, kalau dia mau sadar ya saya lepas lagi, kalau dia nggak sadar ya saya lapor polisi kan. Gitu ya. Tapi Bang Jiwa Baru katanya dia dihantamnya kalau ada perampok. Setiap orang pendapatnya beda-beda, Bu. Kita hargai lah. Berarti Jiwa kan Baru kita ini kita bukan bicara pendapat Bang. Ini bicara sesuai Bible. Berarti tidak melakukan ajaran yang diajarkan oleh Bible dong. Kasihilah musuhmu. Ya mungkin Jiwa Baru juga telah mengasihi musuhnya juga. Kan kita juga nggak tahu kan. Wajar kan. Saya menghargai pendapat tiap orang masing-masing kok, Bu. Aduh, pendapat. Ya, apa yang dilakukan oleh Bang Edi sama Bang Kasih ini kan berbeda. Sesuai pendapat kalian masing-masing. Makanya dikatakan ajaran kalian itu gak masuk akal. Gak gitu, masuk akalnya gimana, Bu? Ya gak masuk akal. Manusia aja kalian Tuhan kan? Manusia yang mana, Bu? Kalau Muhammad gak sah Tuhan kan, Bu? Yesus. Oh, Yesus. Ya. Oh ya, itu Tuhan, Bang Edi Bu. tidak menuhankan Yesus. Itu Tuhan, Bu. Karena memang asli Tuhan ya, bukan manusia dituhankan, bukan. Memang asli berarti Tuhan. Maria melahirkan manusia, Tuhan. Kan? Gimana? Berarti Maria melahirkan Tuhan. Berarti iya, Maria melahirkan Tuhan. Betul. Oh iya. Di mana datanya Maria melahirkan Tuhan? Oh baik. Ibu jangan kaget kalau membaca ya, Bu. Ya. Tapi Ibu sudah pernah baca Bible kan? Iya. Oke. Baik. Ini saya tunjukkan ayatnya ya.
Kita baca yang gampang-gampang dulu lah ya, jangan yang Iya. berat-berat. Iya. Dari, waduh, ini Alkitabnya saya nggak bawa Alkitab ini, sebentar. Walah. Ini Ibu, dari perkataan Elizabeth kepada Maria, Lukas 1 ayat 42 dan 43. Silakan Bu mau baca. Pertanyaan saya apa, Pak? Maria apakah melahirkan Tuhan kan? Iya, di mana datanya Maria melahirkan Tuhan? Ya, coba makanya Ibu baca dong Lukas 1 ayat 42 dan 43. Ya udah saya bacakan. Ya, silakan. Di mana di situ, Pak? Ada di situ Maria melahirkan Makanya Tuhan. dibaca yang keras dong. Baca sendiri, Pak. Saya tidak akan membacakan data yang tidak ada kata-katanya. Ikro Bu, ikro. Baca Lukas 1 sendiri. ayat 42 dan Saya 43. tidak akan membacakan kalau tidak ada kata-kata di situ Anda Maria nggak bisa melahirkan baca Tuhan. ya Bu, ikro. Ya, saya nggak bisa Lukas 1 baca, ayat Pak. 42 Bacakan dan ya. 43. Saya nggak bisa baca. dong. Tolong bacakan, Pak. Saya nggak bisa Dibaca. baca. Baca, Pak. Baca. Kasihan saya membantu yang kaum duafa dulu deh. Iya, bacalah. Baca. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Berarti Maria melahirkan siapa, Bu? Tuhan. Di mana kan? datanya Maria melahirkan Tuhan, Pak? Lah, Anda nggak baca dong? Anda nggak baca, nggak bisa dengar ya? Ya Allah. Parah kan. Astagfirullahaladzim, Bu, Otek kayak gini dibuka, Bu. sumpah. Dibuka dulu, Bu. Di mana datanya Maria? Siapakah kamu yang telah mendatangi aku, Ibu Tuhan? Pertanyaan saya, di mana datanya Maria melahirkan Tuhan? Lah, itu ibu Tuhan berarti melahirkan Tuhan kan? Betul kan, dia melahirkan Tuhan Yesus kan? Di mana datanya, Pak? Maria melahirkan Tuhan. Anda nggak baca Kira ya, lebih Bu? bagus dari jiwa baru. Lukas 1 ayat Rupanya lebih 42 dan perak. 43. Ikro. Di mana Ikro, datanya Bu. Maria melahirkan Ikro. Tuhan, Pak? Ikro. Di mana datanya Maria melahirkan Tuhan, Pak? Lukas 1 ayat 42 dan 43. Udahlah, daripada capek ya, udah. Ikro. Ikutin aja lah Pak Edi. Pak Edi mengatakan Yesus Tuhan, betul? Betul dong. Amin. Amin. Betul. Bapak itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan Anda berapa? 1. Yang mana? Karena Tuhan jadi manusia. Ya, Kadik. Yang mana Tuhannya? Nah, gimana? Yang mana Tuhan Tuhan? jadi manusia, Bu. Tadi Anda mengatakan Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Betul. Terus Bapak bilang Tuhan Bapak satu, yang mana Pak Edi? Allah Bapa kan? Iya, Tuhan Anda yang mana? Yesus apa Bapak? Dua-duanya. Betul semua. Dua-duanya, berarti Tuhan Anda 2. 1. Allah Yang Bapa, mana? Allah Putra, Allah Roh Kudus. 1. Berarti Sama. 3. Oh, Berarti 3. Yang mana? Hakikat 1, pribadi 3. Sama. Yang mana Tuhannya, Pak? Sekarang saya Yesus, tanya ke Bapa, Ibu. Roh Kudus. Bu Esti, saya tanya. Presiden Jawab dulu ini, yang mana jawab Tuhannya? dulu. Bapak, Anda Putra, tanya, dan saya Roh tanya Kudus. dong. Mana Anda Tuhannya, Bapak, Putra, dan Saya Roh gantian Kudus? tanya. Yang mana? Presiden Mana dan Tuhan Ketua Anda? Gerindra Tuhan Anda ada yang berapa mana? orang? Presiden Tuhan dan Ketua Anda yang Gerindra ada mana? berapa orang? Tuhan Anda yang mana? Semua betul. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan. Bukan Allah SWT, Bu, Ya, ya. berarti Bukan, 3. saya tidak mengakui. Berarti 1. 3. 1. Yang mana? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Betul Berarti semua. 3. Tidak, 3 ya? 1. Ya, yang mana Bapak, Putra, dan Roh Kudus ini yang mana, Mbak? Yang mana? Ya, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus dan 1. Itu kan 3, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Anda nggak paham ya, Bu? Presiden dan Ketua Gerindra ada berapa, Bu? PPA. Ada nggak ya hotel lebih ini? Susah Ada kali ya. nggak? Ikro, Bu, Ikro. Lukas Kalau 1, Bapak 42 dan mengatakan 43. yang 1 yang mana, tapi kenapa Anda susah menjelaskan? Anda kan mengatakan 1, tapi Anda susah menjelaskan. Bapak, Putra, dan Roh Kudus yang mana Tuhan Anda?
Dibaca Jadi dulu dia- Yohanes 10 ayat 30. Dia Bapa, membatasi. Putra dan Roh Kudus yang mana Tuhan Anda? Betul Dia semua. membatasi kemakuasaan Tuhan. Yang mana Tuhan Anda? Berarti 3 kalau betul semua. Tidak berbentuk esa saja satu. Satu. Yang mana Tuhan Bapa? Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mana? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Satu. Yang mana? Berarti 3. Berarti 3. Kata siapa ada 3, Bu? Ikro, Bu. Tadi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ikro dulu Yohanes 10 ayat 30. Astagfirullahaladzim, suruhnya lagi. Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mana Tuhan Anda? Semuanya betul. Bukan Semuanya honest detail, betul. Bu, ya. Berarti Bukan, 3-3 ini kita Tuhan beda. Anda. Iya. Berarti Tuhan ini 3-3-nya betul. Satu, betul. Itu ada Yang satu. mana satunya, Pak? Yang mana? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam Betul, capek itu Pak, satu turun lagi, Pak. kesatuan. Udah turun. Satu Capek gua. Udah bolak-balik ditanya. Yang mana Bapa, Putra dan Roh Kudus satu? Yang mana satunya? Bapa, Putra dan Roh Kudus satu. Yang mana satunya? Bapa, Putra deh, dua pelakau. Masalahnya Hesti itu nggak bisa. Ya, nggak jiwa bisa baru yang menerima. mana Tuhanmu? Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mana Tuhanmu? Kamu itu Hesti nggak bisa menerima kalau Tuhan Mana itu bisa Tuhanmu, Bapa, Putra dan Roh Kudus bisa yang mana menjadi Tuhanmu? 100, bukan cuma 3. Kalau cuma 3 itu Tuhan biasa aja. Kalau Berarti 100 Tuhanmu ada berapa? Berarti Tuhanmu ada berapa? tetap satu esa. Yang mana satunya yang mana? Dia Allah menjadi manusia, dia tetap satu, tetap Di mana satu. datanya Allah menjadi manusia? Yohanes 3 ayat 16, Allah mengorbankan anaknya dia sendiri. Di mana datanya Allah menjadi manusia? Bukan saya tanya anak, saya tanya Allah. Seperti yang kamu katakan Allah menjadi manusia, di mana datanya? Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu kan? Allah menjadi manusia, pertanyaan saya. Seperti yang barusan kau ucapkan. Yohanes 1 ayat 14 kan firman menjadi manusia. Allah menjadi manusia itu di mana? Bapak yang menjadi manusia itu di mana? Ayat 1, pada mulanya adalah firman itu Di bersama-sama mana datanya Bapa yang telah menjadi manusia? Itu firman. Di mana? Firman itu yang menjadi manusia, ayat 14. Di mana datanya Bapa yang telah menjadi manusia itu mana datanya? Yohanes 1 ayat 14 baca. Capek gua. Gua tuh gak sanggup kalau lihat ngadapin Oten yang luar biasa PA-nya itu. Dia yang mengatakan Bapa yang menjadi manusia, di mana datanya? Firman yang dibawanya, firman telah menjadi manusia. Di mana datanya? Yohanes 10:30. Itu aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaannya kan kamu tadi mengatakan Bapa menjadi manusia. Mana data Bapa menjadi manusia itu mana? Baluap. Saudara imanku, tolong dibatalin permintaan naiknya. Ya, untuk yang Kristen aja dulu ya. Iya, saya dari Kristen ya, Tuhan kami satu itu, Kak. Iya, siapa Tuhan kalian itu? Ya, yang ketiganya adalah satu. Di mana datanya ketiganya adalah satu? Sekali buka di situ ya, biar kamu paham. Jangan Iya, buka. merotos nanti. Buka di situ. Iya, buka. Iya, buka. 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka 1 Yohanes 5 ayat nomor 7 ya. Buka. 1 Yohanes 5 nomor 7. Nah, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Ingat ya, ada 3. Iya, ada 3. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ya. Terus? Betul? Ya, betul. Udah. Ada Udah, ya. 3 di sini, ada 3 dikatakan. Ada 3. Ketiganya Ya, menjadi satu. Jadi Allah sudah memberikan kepada kita 3 hal yang menyampaikan kesaksian. Kesaksian sama tentang Yesus, yaitu Roh Kudus, air dan darah. Ketiga. Kenapa Iya. kalian susah mengatakan itu ada 3? Ketiga, baru? Ya. Ketiganya? Ketiganya menjadi satu. Iya, paham. Siapa satu ini? Siapa satu ini? Iya, itu firman itu Yesus Kristus. Aku tanya siapa satu ini? Firman, kau lari kan? Firman kan? Apa firman? Jelaskan
Baca lagi. Itu sampai kau 8. suruh enak kali kau ngatur-ngatur, kau lah yang baca. Baca dulu Ngatur-ngatur sampai pula kau. 8. Bacalah. Kau ngatur-ngatur, kau yang bacakan. Kau yang bacakan. Saya Nanti kau dengarkan di tanya sini. mana datanya. Kau tanya gitu lagi. Iya, Jadi bacakan. Saya dengarkan sekali di sini, aja kau baca. yang baca, sekali kau melihat. Bacalah, saya dengarkan di sini. Kau ngatur-ngatur. Kau kasih ayat ini, kau kasih lagi ayat ini, kau bacakan. Iya. Coba bacakan. Nanti kau minta mana datanya, kau bilang dari tadi pun. Iya, bacakan. Mana datanya, bacakan. Udah Mana? dikasih. Padahal Ya kau udah, nggak aku bacakan lah ya, mana ya. Ini udah salah ya teman-teman. Ini udah salah ya. Udah salah. Dia menyuruhku pindah ke data lain. Berarti sudah salah membawakan data. Gimana? Sengklik Ya. otakmu sekarang. Ya udah, kita selesaikan dulu ini. Kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Sebab ada 3. Ini ada 3. Kenapa menjadi mulut kalian satu. susah mengakui ini 3? Kenapa? menjadi satu, Sebab kan? ada 3 yang memberi. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Ini memberi kesaksian. Memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, ingat ya. Iya, Bapa, betul. dia dengar nih. Saya Betul. bacakan dulu nih. Ya, dengar ya. Ini tidak dengar teman-teman ya. Di sini dikatakan Bapa, Firman dan Roh Kudus. Mana Yesusnya? Mana Yesus? Yesus mana di sini? Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kalau ini itu nama botol. Mana Yesus di ayat itu? Mana Yesus? Itu nama. Yesus Nama siapa? Yesus nama itu. Iya. Yesus nama. Iya. Berarti Maria melahirkan nama. Nama Yesus nama itu. Berarti Maria melahirkan nama. Dengar kalau di Berarti Yesus. Maria mengandung nama. Tambah parah lagi. Firman botol, makanya sengklik otakmu. Kalau Tahu yang sengklek. Firman itu apa? Firman itu apa? Firman itu Yesus, apa? itu dia Dengarin ya Roh teman-teman. Dia Allah mengatakan Bapa, Yesus dia itu adalah nama. makanya Berarti dia- Maria makanya melahirkan itu nama. dari Berarti kitab Maria Injil mengandung yang nama. ketiganya adalah satu hesti. Mana Besar. Yesus di situ? Di mana Yesus di situ? Jangan kau bertakia. Di mana Yesus di situ? Yesus itu nama, jangan kau bertakia. Ya oke, berarti Maria melahirkan nama. Melahirkan nama. Iya, Firman. Kubacakan lagi ayat sama kamu. Di mana datanya Firman itu adalah Yesus? Kubacakan lagi biar kamu paham karena Di mana datanya Firman itu adalah Yesus? Di mana datanya? Kau buka dulu Matius 1 ayat 18 sampai Kita bukakan aja. Matius 1 nomor 8. Matius 1 ayat 18 sampai 21. Bacakan. Atau saya yang Matius baca. 1. Anak asuh ini ya. Disuruhnya aku bacakan dari 18 ke 21. Turunlah kau monyet. Turun. Turun kau. Kalian udah naik ngatur-ngatur. Kau suruh pula aku baca-baca ayat banyak kali. Kok nggak kau bacakan aja tuh perikop. Di Matius 18 sampai 21 itu, Matius 1 nomor 18 sampai 21, tidak ada dikatakan Yesus adalah Firman. Firman telah menjadi Yesus, gak ada. Udah disuruh kita baca panjang-panjang, gak ada juga tertulis. Baluap. Iya berdosa sini naik koefen, ayo tunjukkan. Kalian kalau mau nyuruh saya baca kan gak akan panjang-panjang. Pendeta kalian aja berkhotbah cuma 1 ayat. Gak ada 3 ayat, 1 ayat. Kau udah kau nyuruh saya, ngatur saya pula, disuruhnya pula saya bacakan panjang-panjang, sementara tidak ada ayat mengatakan Firman telah menjadi Yesus. Kalau ada Firman telah menjadi Yesus, salibkan saya. Salibkan saya. Kalau ada ya, Firman yang mengatakan di situ adalah Firman telah menjadi Yesus. Udah. Mencret katanya gua. Otet kejap-kejap di bawah. Firman telah menjadi Yesus. Romawi biar kau disalibkan. Kulapor kau tentara Romawi biar kau disalibkan ya. Firman telah menjadi Yesus. Sebentar. Bagi saudaraku Muslim untuk saudara kita dari Suriah dikasih tap-tap, jangan dikasih mawar, disampaikan 1K itu hanya 3 roti loh. Itu saudara kita yang Muslim yang dari Suriah, tolong dibagi disampaikan 1K. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya, udah mulai tadi saya akan lagi potong rambut nih, nggak ada yang berikan. Tolong ya, untuk saudara kita yang dari Suriah sampaikan 1K, hanya dapat 3 roti loh. Cuma 3 roti aja 1K itu, Pak. Macam mana sedihnya di Suriah, belum lagi di Palestina ya.
Tolong ya, saudaraku, sampaikan 1K. Jangan kasih mawar. Kalau kasih mawar dimakan sama top ya. Sudah lebih Alhamdulillah. itu 1K. Jangan kasih mawar. Udah, ya? Jangan kasih mawar. Kita jangan kasih mawar ya. Kita waktunya kita kasih 5 menit. Saya ketambah 5 menit. Ini baru 1 menit. Tinggal ada 4 menit lagi. Tolong berikan. Sampaikan 2K. Saudaraku, sampaikan 2K. Hanya 6 roti loh yang saudaraku. Ayo dipercepat teman, biar turun, biar kita dilanjut diskusi. Dipercepat ya biar kurang. Jangan dikasih bunga Biar ya. kita Jangan lanjut dikasih bunga. diskusi. Jangan dikasih bunga, dimakan top loh. Jangan dikasih bunga. Jangan dikasih bunga, dimakan top. Jangan dikasih bunga. Sampaikan sasi ya yang 2K insya Allah ya. Udah selesai dah. Jadi biar kita diskusi Bang ini Dragon dah. Oke, Pak Aki Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Masih ada yang kasih. Sebentar dulu ya, masih ada yang kasih. Udah pada kabur hotelnya dah. Ya sabarlah dulu, udah beli tadi hotel kok. Oh kena tombak kan? Habis sama tentara Romawi kok. Kena tombak. Jangan kasih sama saya saudara, jangan sama saya, sama saudara kita dari Suriah, jangan sama saya. Ke saudara kita yang dari Suriah. Saya diam-diam tadi nggak ada kita kasih waktu 3 menit lagi lagi ada boru sinaga. Alhamdulillah ya, udah mau 1K ya, mau 3K ya, alhamdulillah ya. Kasihkan saudaraku. Kasihkan. Waktu kita 2 menit lagi ya, jam 16.22 kita turunkan ya. Alhamdulillah ya. Semoga yang sedekah saudara berikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita debat agama kita stop dulu, sebentar lagi belum naik ya boru sinaga. Alhamdulillah udah naik beliau. Ya, karena udah naik 2 menit lagi. Dirimu moderator juga kan di sini kan? Yang ini enggak. Jam 16.22 udah bisa diturunkan ya. Ini masih banyak yang memberikan ya. Jam 16.22 bisa diturunkan. Masih banyak yang memberikan. YouTubeku masalah terus. Astagfirullahaladzim. Ada oten pening dirimu mau turunkan. Gak ada oten sibuk. Dari tadi kalau otennya kayak gitu ngatur-ngatur, ngapain kita diskusi sama oten ngatur-ngatur? Dari tadi YouTubeku masalah terus. 1 menit lagi turunkan aja ya. 1 menit turunkan aja ya. 1 menit lagi ya. Aku mau jalan dulu. Dari tadi YouTubeku bermasalah terus. Kirain dana masuk, rupanya dana keluar. Oke, Bapak Mail, thank you. Assalamualaikum Pak Mail. Oke, bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak moderator di sini ya. Oke, yang Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kalian kalau naik bawa data lah. Saya kalau udah YouTube saya mati ya. Coba DRI dana keluar bla 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 bla. Cobalah dana masuk, jangan dana keluar. Oke,
Terima kasih ya, aku kena tombak Romawi. Duma, selamat sore. Duma, gua penakut. Yaudah, naik kau sini, tapi kau bacakan datamu sendiri ya, sesuai dengan pertanyaan. Ya, saya nanya apa? Di mana datanya Allah menjadi manusia? Di mana datanya? Jangan kau bawa data apa? Di mana datanya? Ayo naik kau. Berdua. Ditanya apa? Jawabnya apa? Sesuai. Kau udah suruh saya membacakan panjang kali lebar ayat, tapi satu ayat itu pun tidak ada mengatakan bahwa Yesus ada, bahwa Allah adalah menjadi manusia. Nggak ada. Diskusi cari koin. Iya, gue cari singa. Kenapa? Ini lagi mengharapkan 20 singa. Kenapa? Yang ngasih saudara imanku. Kenapa kau yang kepanasan, Ten? Hah? Yang ngasih saudara imanku, kau yang kepanasan. Udah. Iya, dia iri. Moderator ada di bawah enggak? Tolong naikin yang lain. Aku ini enggak moderator. Moderator yang tadi kena tombak. Ibnu Hajar, thank you. Ibnu Hajar ini kayaknya salah satu nama pesantren. Ayo, moderator teking. Ayo. Surya, selamat sore. Agama apa? Selamat sore. Surya. Agama apa, Bang? Ada orang lagi sehat, lagi berantem. Agama apa, Bang? Itu ditanya agama apa, ada orang lagi berantem. Assalamualaikum. Kayak gitu. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah kabar baik, Bang. Apa yang mau disampaikan? Mau ngajak ini Bang Naga berantem ini. Ayo. Ngajak berantem lu sama Bang Naga ya. Berantem kita Bang Naga. Ayo. Di-sharekan alamatnya. Di warung kopi mana kita berantem? Ayolah di mana? Kopi. Oke, Bapak selamat sore. Agama apa, Bapak? Bapak. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Bapak? Bang Munawir, noise, ada suara TV dari luar. Kasih sehat semua. Terima kasih. Amin. Amin. Kasih ya. Oke. Iya, record on. Iya, record. PA ini disiarkan di YouTube. Gara-gara kau, gara-gara kau record. YouTube ku jadi nge-lag. Capek aku. 3 kali satu hari di YouTube. Ini Kak, blokir permanen ini kurasa udah lupa sama aku nih, makanya nggak kenal sama aku nih. Iya, aku udah banyak beban pikiran, Bang, jadi lupa siapa-siapa, Bang. Kecuali kau pernah ngasih singa, ingat aku. Nggak lain pula aku tengok nih, kadang-kadang. Katanya nggak tahu, aku cari Nanti koi. ku lepaskan ke singa dari kandangnya dulu. Nanti keluar naga nanti dari Bang Naga. Kasih Bang Naga, naganya. Bang Faruk mana Bang? Mana ini yang lainnya naikkan? Yang lainnya. Bang Faruk mana Bang Faruk nih? Nggak ada suara. Lagi sholat tadi, izin asal. Oh. Jadi berantem di mana kita nih Bang Naga nih? Aduh, untuk siapin kopinya ini. Naik Bunda Mora, naik. Naik sini Bun. Iya, gua baluap naik. Kalian daripada panas-panas kalian di bawah, mending kalian naik. Hadapin saya. Aku kadang-kadang Tapi lucu. sesuai dengan pertanyaan dijawab. Yang lagi di jalan ada apa? Mengajak berantem. Ayolah kita berantem di Indomaret. Aku ini lagi di Indomaret. Di Indomaret. Di Indomaret kita berantem. Banyak cewek di sini. Indomaret mana nih? Sherlock lah, Sherlock. Sherlock dulu lah. Aku kasih nampak dulu ya. Bang Munawir, ada orang nyaring ke YouTube loh, kena. Udah. Bang Dragon noise, suara orang tuh. Daerah mana itu Bang Naga?
Ayo Ten, naik Ten. Mana nih ya, Ten, moderator? Gak ada yang minta naik ya? Gak ada yang minta naik ya? Ini si kiri kanan ini naik kiri kanan tuh. Ayo bagi Naiklah, Kristen naik kanan yang lagi. merasa punya mumpuni, punya apa namanya, punya jawaban ya silahkan naik, punya data silahkan naik. Tapi kalau modal congor ya janganlah, capek kita ngadepinnya. Muslim penakut, kalian baca dulu 1 Korintus 8. Ya udah naiklah. Naik Tadi kau biar sebutkan di atas. kubacakan, naik. Naiklah biar kubacakan. Ayo, naik kau naik. Ayo, naiklah biar kubacakan. Jangan jadi bani Tapi typing. dia akun privat. Mana berani naik? Oten Kalau akun lucu privat kadang-kadang. tunggu Bang Farul lah. Lucu kadang-kadang nih Oten nih kadang-kadang. Naik lagu kiri kanan, jangan typing aja. Kau multi itu naik, minta permintaan naik. Kita diskusikan di sini. Naiklah ke sini. Disapa dulu lah ini, Tok. Sugeng. Belum Sugeng. masuk, belum duduk. Udah ada dia, ada juga udah masuk. Belum duduk, Bang. Tanya aja sama orang di bawah, belum duduk. Ini dia aku udah Udin kelihatan yang ada. udah duduk. Udin yang udah duduk, Bang. Udin, selamat sore, agama apa? Udin. Ya, assalamualaikum. Agama Islam, Mbak. Waalaikumsalam, apa yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Saya tuh hanya nyimak dari bawah itu, menyimak. Ya. Aku senang mendengarkan debat-debatnya itu untuk nambah ilmu. Iya, nyimak aja di bawah nggak apa-apa ya Bang Udin ya. Ah, enggak apa-apa, nyimak di Terima bawah. kasih. Oke, mana yang lainnya? Ada Paulino, ada Ucok Jagal. Halo, selamat sore Ucok Jagal dan Paulino. Suara ayam. Selamat sore Ucok Jagal dan Paulino. Selamat sore. Mana lah ini orang deh? Nah, kok pada turun semua? Mana lah ini orang? Jadi sekarang ini banyak itu narasi-narasi yang menggelitik perut ya. Udah berani sekarang mereka menuduh kita sebagai orang Muslim menuhankan Nabi Muhammad. Kadang-kadang lucu gitu loh. Tak dari mana narasi itu mereka bangun gitu. Ya selamat sore Bang MH Instan. Turun lagi. Gak ada yang jelas mau minta naik nih orang nih. Entah dari si Edis, entah dari siapa lah dapat orang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana nih atan-atan yang punya kualitas nih naik nah. Ya baca naiklah ke sini LB, naik kok ke atas biar kita bacakan. Ayo naik multi. Ayo multi 10. Oh, 10 naik 10. Jangan cuman bani typing aja di bawah. Nggak capek, nggak pegel apa tangan kalian ngetik-ngetik di situ. Ayo kiri kanan naik ke kiri kanan. Oh, kiri kanan. Udah kayak lampu sen gue tengok kau. Gua udah multi kagak direspon. Bang Naga, ada yang minta naik itu Bang Naga. Oh Bang Naga.
Oh, Lek Naga. Mananya nih Lek Naga ini? Ya, selamat sore Bang John. Selamat sore Bang John. Teisme, selamat sore. Ya, selamat sore. Agama apa? Paten saya. Oi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Saya mau bertanya boleh nggak di sini? Hesti. Anda agama Islam, mau nanya apa sama saya? Ya Islam lah. Tumben diam. Iya, Anda Islam Anda saya. mau nanya apa sama saya? Anda Islam. Saya boleh nanya? Abang mau nanya apa sama saya? Anda Islam, Allahu Akbar. Dipercepat bang, dipercepat. Ya, Kita mau diskusi. Iya, saya mau nanya. Kepencet itu tadi nggak apa-apa, orang saya lagi ngetep-tep ini. Oh ya udah di bawah Itu aja ya kan- bang. Ya boleh. Di Ya, Al-Quran teisme kan ada, silakan. kan di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 kan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa di dalam diri pribadi Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Ya, sepakat nggak itu? Iya, sepakat. Ya. Lalu di surat Abasa ayat 1 bunyinya Abasa wa tawala, ya Muhammad bermuka masam dan berpaling. Apakah itu tidak kontradiksi ayat itu dengan ayat yang tadi? Apa di situ? Emang nggak didengarkan ya? Iya apa? Salah rupanya saya suruh Anda mengulanginya. Ya terus saya tadi tinggal didengarkan, emang pertanyaan saya. Yang pertama ya saya suruh Anda mengulangi, yang keduanya apa yang keduanya? Yang keduanya ayat surat Abasa ayat 1 yang berbunyi Abasa wa tawala, artinya dia Muhammad bermuka masam. Oh, kenapa diturunkan? Dia ngaku Islam tadi kan? Enggak. Yang di bawah yang ngaku Muslim. Dia ngaku Konten. konten tadi. Yang ngaku Islam yang tadi di bawah Bang Naga. Ini buat teman-teman dibantu di tap-tap dong di bawah, dibantu di tap-tap ya. Naik jangan di